Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Ahmad Yusuf Arif, di pembelajaran SAP PP Modul Kelas. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang Production Order Execution. Ya. Kalau kita lihat dari silabus ini di bagian keempat, pembahasan pada Production Order Execution, nanti kita akan membahas satu persatu, baik itu pada Production Order Creation, kemudian Availability Check, kemudian Production Order Release, Capacity Planning, Scheduling, Good Issue of Component, Confirmation, Good Receipt, dan TECO ya. Jadi dalam bab Production Order Execution ini kita akan gali semua yang berhubungan dengan bagaimana membuat production order, bagaimana komponen-komponen, elemen-elemen yang ada di dalam production order ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu production order creation ya. Apa yang dimaksud dengan production order creation adalah nanti agenda yang akan kita kupas adalah overview dari production order, kemudian struktur elemen dari production order, master data ya. Nah, ini kan struktur elemen itu, jadi di dalam production order itu ada elemen apa saja, strukturnya seperti apa yang melengkapi dari production order. Kemudian master data required for production order. Begitu pula master datanya yang terlibat dalam mensuplai production order itu master data apa saja. Kemudian metode of creation of production. Kita juga akan membahas bagaimana production order di-create ya, dengan cara apa aja metodenya ya. Kemudian creation of production order ya, berarti create production order, kemudian efek dari creation of production order ya, efeknya itu nanti kemana saja, actionnya setelah create production order itu apa aja. Yang terakhir adalah status management in production order. Jadi status apa saja yang ada di production order dan fungsinya seperti apa ya. Oke, kita masuk ke definisi ya. Apa yang dimaksud dengan production order ya? Production order menentukan material mana yang akan diproses. Kemudian diprosesnya itu di lokasi mana ya. Dan pada waktu kapan ya. Kemudian berapa banyak pekerjaan yang diperlukan. Jadi production order itu maksudnya kita akan membuat satu material ya, material apa yang akan kita buat, kemudian lokasi juga berhubungan dengan mesin yang akan kita pergunakan. Kemudian waktunya ya, pada waktu kapan, ini pada waktu kapan berarti kapan kita akan melakukan proses pembuatan itu dan selesainya kapan. Kemudian berapa banyak employee ya, berapa banyak karyawan yang dilibatkan. Kemudian sumber daya mana yang digunakan dan bagaimana biaya pesanan harus diselesaikan. Jadi di dalam production order itu juga meliputi semua activity pendukung dari pembuatan suatu material. Berikut biaya ya. Biaya costing juga harus dipersiapkan di awal gitu. Dan komponen-komponen yang terlibat. Jadi begitu dia kompleksnya namanya production order, sehingga preparingnya betul-betul harus dipersiapkan agar proses produksi bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian setelah plan order ya dibuat dari proses MRP,
kemudian diteruskan ke shop floor ya. Di shop floor itu maksudnya ke produksi. Data terkait order juga ditambahkan untuk memastikan pemrosesan order secara lengkap. Jadi production order ini di-generate di awalnya itu di-trigger dari apa yang disebut dengan plan order ya. Planning perencanaan yang dibuat lebih awal oleh tim planner ya. Kemudian dari planning itu tadi kemudian di-convert dan menjadi production order yang diteruskan ke shop floor ke produksi. Gitu. Oke. Kemudian production order digunakan untuk kontrol produksi di dalam sebuah company dan juga mengontrol cost accounting ya. Jadi tadi kalau kita lihat dari production order itu sendiri, tentunya selain banyak melibatkan activity, kegiatan juga banyak melibatkan costing ya atau biaya. Jadi biaya di awal itu sudah bisa diprediksi, quantity di awal itu di dalam production order sudah bisa diprediksi ya. Berapa prediksi perkiraannya. Itulah nanti yang ada namanya standar ya. Standar cost ya, standar cost atau standar dari material-material di awal sebelum proses produksi berjalan. Oke. Dan Anda dapat menggunakan production order untuk spesifikasi. Jadi kita bisa summary-kan ya. Jadi fungsi dari production order ini kita harus mengetahui apa yang akan dibuat ya, apa yang akan diproduksi. Kemudian kapan produksi itu akan dilakukan, kapan akan berjalan, dan berapa lama dan sampai kapan, berapa yang dihasilkan gitu. Kemudian kapasitas yang mana yang akan membuat order. Nah, ini kapasitas juga menentukan. Jadi mesin mana yang betul-betul free untuk dipakai untuk melengkapi script production order. Kemudian berapa biaya produksi ya. Jadi biaya produksinya juga di awal sudah bisa diestimasi ya. Baik itu biaya pada quantity komponen pendukung, activity-nya juga. Activity berarti meliputi manpower, kemudian fuel, FOH dan FOH ya, biaya overhead pabrik dan sebagainya. Kemudian juga cost dari activity ya, tadi udah saya sebutkan. Oke. Jadi di awal itu sebelum masuk ke produksi, setup biaya-biaya itu sudah dilakukan oleh tim SEO Control, sehingga dari produksi hanya mengambil elemen-elemen atau activity dan itu di dalamnya sudah mengandung biaya-biaya standar gitu ya. Oke. Kalau kita lihat dari struktur di sini production order creation itu pertama di sini ada material forecast ya. Ini yang dinamakan planning dari marketing atau planning dari PPIC atau dari sales and distribution. Ini berarti planning dari SD ya, modul SD dari marketing juga, dari penjualan. Kemudian dari dua hal yang tadi, dua planning ini kemudian masuk ke proses demand management ya. Artinya ada proses requirement, permintaan di manage oleh demand management ini. Yang ke planning, yang forecast masuk ke planning inventory, sedangkan yang sales distribution masuk ke sales requirement ya. Nah, dari requirement planning ini baik dari sisi sales order, sales distribution maupun dari material forecasting, maka dibuatkanlah di running MRP sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan plan order. Ini proposal ya. Kita menyebutnya di sini proposal. Oke. Lalu dari proposal ini untuk ke produksi
maka dibuatkan apa yang disebut dengan production order ya. Akan dibuatkan production order untuk proses produksi. Kemudian di sini adalah cycle-nya seterusnya adalah order processing, kemudian good receipt, dan order settlement. Nanti kita juga akan kupas secara lebih dalam hal-hal yang elemen-elemen yang mendukung ke production order ya. Oke, lalu ke sini ke kanannya adalah mengenerate namanya purchase requisition atau PR biasa disebutnya. Lalu dari PR itu diakomodir menjadi purchase order ya. Purchase order, kemudian dari purchase order di receipt, di good receipt, di realisasi, dan akhirnya adalah di invoice receipt. Ini adalah yang saya tandain di sini itu adalah ranah dari modul MM ya. Di mana modul MM ada PR, ada PO, purchase order, dan ada good receipt. Kemudian dari dua sisi yang ada warna oranye ini adalah capacity planning ya. Jadi dilihat dari sisi kapasitas mesinnya, sedangkan yang ini dilihat dari sisi costing biaya. Dari sisi produksi juga memperhatikan kapasitas ya, kapasitas planning, material, dan dari sisi accounting dia juga memperhitungkan cost atau biaya proses produksi. Oke. Lalu kita masuk ke struktur dari production order ya. Di sini struktur dari production order itu menggambarkan bahwa ada material dan quantity ya. Di sini ada material dan quantity. Kemudian ada production date ya, scheduling, dan sebelah sini adalah costing, ada biaya, dan sebelah sininya adalah capacity atau operation ya. Untuk lebih jelasnya saya bisa contohkan, saya bisa simulasikan di SAP seperti ini. Sebagai contoh ini kita ambil sampel aja ya untuk memahami apa yang dimaksud dengan production order. Ya, saya ambil contoh yang ini, order yang ini. Nah, kita lihat dari struktur dari production order itu ada yang dinamakan material. Nah, inilah yang disebut dengan material ya. Dan berikut bersama description dari kode material. Kemudian, nah ini material ya, material. Lalu production date ya. Production date itu adalah yang ini, date and times. Nah ini ada basic date ya, ada scheduled dan confirmed. Ini maksudnya adalah ini ada star, yang bawah ini star, yang atas adalah N. Jadi startnya diawali dari scheduled. Scheduled itu adalah tanggal planning yang dibuat oleh PPIC ya. Kemudian startnya tanggal ini, kemudian basic date masuk ke produksi, akan dibuat sebagai start produksinya di sini. Dan ini adalah akhir dari proses produksi. Lalu ini juga ada jamnya yang sebelah kecilnya ini. Lalu yang ini yang konfirmasi adalah ada start
start konfirmasi dan end konfirmasi. Ini menunjukkan bahwa dari proses produksi itu nanti akan dibuatkan satu aktualisasi ya, aktual berapa hasil yang dicapai. Kalau misalnya ini 5, total kuantitinya 5, nanti konfirmasinya di sini katakanlah 5 ya, sama. Nah, maka konfirmasi ini ditunjukkan tanggal pembuatan konfirmasinya itu tanggal berapa. Itu yang dimaksud dengan date dan time. Kemudian berikutnya adalah operation atau capacity. Operation atau capacity adanya Anda masuk di sini di atas ya. Di atas ini ada menu namanya operation. Anda klik. Nah, operation ini tampilan screen-nya adalah operation overview. Di sini ada operation overview di mana di sini menunjukkan bahwa produksi itu dalam membuat laptop ini misalnya itu membutuhkan work center atau mesin apa saja. Ini work center menunjukkan berarti mesin apa saja yang dipakai. Sedangkan ini operation 1020 ini menunjukkan step dari prosedur pengerjaannya. Jadi step-stepnya misalnya yang nomor 10 dulu, mesin ini dulu dipakai, kemudian berikutnya ke mesin yang kedua, begitu. Jadi adanya di operation. Nanti juga kita akan ulang-ulang kembali pemahaman tentang yang apa aja, elemen apa aja yang ada di production order ya. Kita ikutin dulu dari captionnya. Oke, berikutnya adalah cost ya. Cost letaknya di production order adalah di kontrol. Sorry, bukan di kontrol. Bentar. Oke. Ya, adanya di kontrol betul. Dan ini adalah costing ya. Di sini ada tertulis costing. Nah, ini lebih ke CO tim ya, orang modul Vico yang apa namanya? Yang incas ke dalam production order ya. Oke. Berikutnya adalah kemudian elemen of production order. Elemen jadi apa aja yang ada di production order ya. Masih seputar production order, kita akan lihat lagi dari sisi order header ya. Order header ini di sini ada order number, plan, production scheduler. Kemudian ada operation, tadi kita udah liatin. Operationnya juga ada standar sequence dan seterusnya. Di sini capacity ya, capacity juga dilihatin tadi mesinnya sudah. Kita ulang kembali ya, order header. Inilah yang disebut dengan order header ya. Ini order header itu ya meliputi material ini, status dan quantity. Jadi order header di sini ada yang general, ada assignment, ada good receipt, control, date, master data dan seterusnya. Oke. Itu yang disebut dengan order header. Kemudian operation dan capacity. Kita lihat kembali di sini operation. Nah, ini operation dari operation itu adalah task list atau urutan tahap yang urutan proses yang akan dilakukan. Dan ini kapasitas berarti ini mesinnya. Kalau Anda klik 2 kali di sini, kita bisa lihat di posisi masuk ke master data mesin atau work center ya. Oke. Kapasitas mesin adanya Anda masuk ke sini ya, di sini ada kapasitas. Nah, ini dia kapasitas dari mesin. Sebagaimana kita sudah pernah bahas masalah ini di master data work center ya. Oke. Di sini ada, saya ulang lagi deh.
Standar available capacity di sini available kapasitas mesinnya adalah jam standar running mesinnya, berikut length of break-nya. Kapasitasnya berarti 22,50 hours. Ya, ini kapasitasnya ya. Oke. Lalu settlement rule. Ya, di settlement rule adalah masih juga ini apa ranah dari CO ya, di CO. Jadi kita hanya mengadop aja kode-kode dari yang diberikan oleh CO. Setelah masuk ke order, Anda bisa lihat nanti di header ini settlement rule-nya. Nah, ini settlement rule adalah pembagian yang ini ranahnya CO ya. Kita abaikan dulu, yang penting kita tahu ada di mana letaknya. Oke. Lalu berikutnya material komponen juga tadi kita sudah perlihatkan belum ya? Nah, ini komponen, di sini material komponen. Nah, ini adalah komponen itu yang diambil dari master data BOM. Jadi secara otomatis masuk ke order ya, masuk ke order. Oke, kita lihat dari tab header order ini satu persatu. Kita lihat di sini general ya. Saya akan terangkan satu persatu. Di sini ada total quantity ya, ada 5 pieces, anggaplah seperti itu. Jadi kita ingin membuat satu proses produksi dengan 5 pieces begitu ya. Barangnya ini dan ini nama barangnya. Dan ini ada plannya. Ini plannya di sini dan ini order type ya. Selalu dalam produksi itu selalu ada namanya order type ya. Oke. Lalu ini scrap kemarin sudah dijelaskan persentasenya juga. Lalu date and time ini berarti di sini ada 3 pengaturan tanggal. Yang pertama ini scheduled yang penanggalan yang dibuat oleh PPIC pada saat membuat planning. Kemudian basic date ya. Basic date itu adalah tanggal proses produksi mulai kapan dan sampai kapannya. Kemudian ini confirmed adalah realisasi dari proses produksi, berapa hasil yang dihasilkan, itu tanggalnya dilakukan tanggal realisasinya tanggal kapan begitu ya. Oke, scheduling nanti kita akan bahas sendiri. Ada pembahasan sendiri. Kita masuk ke assignment. Assignment di sini ada responsibility. Responsibility berarti user produksi atau supervisor yang bertanggung jawab ya. Kita setup sebagai kode user responsibility-nya. Oke, kemudian ini plan, kemudian di dalam plan itu ada production plan dan planning plan, kemudian kebetulan di produksi di setup dengan kode yang sama dan MRP area dan ini adanya di setup di material master MRP ya, udah di setup MRP area di setup lebih dulu. Di assignment yang ini mungkin Anda mesti perhatikan di sini ada production version ya dan ada plan order. Artinya ini order ini dibuat secara manual. Kalau di sini ada angkanya, ada nomornya, berarti order ini di-generate oleh yang namanya plan order. Biasanya ada nomor plan ordernya di sini. Production order adalah gabungan ya, gabungan dari beberapa material master, beberapa master data PP yang terintegrated, makanya dikumpulkan di dalam namanya PPV atau production version ya. Oke, kemudian good receipt. Apa yang ada di good receipt ya? Kalau ini tidak diperhatikan, tolerance juga jarang dibahas.
Nah, yang ini batch. Batch biasanya bisa dilakukan secara manual di sini di input di sini batch ya, ada tanda kertas script batch di sini, ataupun dilakukan secara automatically. Pembahasan tentang batch dan batch determination bagaimana caranya, mungkin ini sebagai additional kelas ya, karena memang udah advance gitu ya, udah tingkat advance di PT-nya, jadi lebih harus khusus kembali ya. Asal diketahui aja bahwa batch ini fungsinya adalah pada saat pada saat menjadikan finish produk ini, jika material ini di material masternya diberikan flag batch, artinya nanti pada saat produksi dia akan tergenerate batch. Harus dibuatkan mandatory sebagai batch. Apa itu batch? Saya gambarkan sekilas gini. Jadi batch itu adalah setiap proses produksi selalu dia mengeluarkan batch. Jadi walaupun dia finish good-nya misalnya sama, misalnya finish good-nya dia bikin 50 kilo, 50 kilo, misalnya ada 2-3 finish good yang sama, tapi yang membedakan adalah batch ya, batch produksi. Oke. Kontrol tadi kita udah bahas bahwa kontrol di sini adalah lebih ke costing CO team, nanti dia yang men-set up kode-kode ini untuk kebutuhan untuk mengcapture harga ya. Jadi setiap perlu diketahui bahwa di proses produksi itu kan dia ada activity dan ada cost yang ditempelkan oleh CO ke dalam order supaya tercapture berapa biaya produksi yang terjadi begitu ya. Nanti akan dihitung proses namanya COGM, cost of HPP, harga pokok produksi berapa, dan pada akhirnya nanti accounting akan menentukan juga margin penjualannya, sehingga tim CO menempelkan harga ini, menempelkan kode ini untuk mengcapture berapa HPP, harga pokok produksi yang dihasilkan dari finish good tersebut. Get and Q test tadi udah kita bahas ya tanggalnya. Ini plan order, ini ada order, ada terkirim, ada komitmen itu berarti ya aktualisasinya sesuai 5 ya. Kemudian master data, nah ini yang urgent, yang mungkin saya perlu tekankan di sini, yang perlu juga Anda aware dari production order ini adalah masalah master data ya. Di sini ya, master data. Master data dari order di sini digambarkan bahwa dia mempunyai production version 0001. Oke. Yang kedua, dia mempunyai routing ya. Routing itu tadi adalah task list atau grup pengerjaan di produksi. Grupnya ya. Oke, grup ini nomor 33, grup counternya, dan kemudian validnya juga valid dari routing. Load size-nya, nih load size-nya 1 sampai sekian pieces. Kemudian saya lupa. Kemudian bom, ini yang terakhir adalah bom ya. Bomnya di sini kodenya ini, kode grup bomnya ini, usage-nya 1, valid bomnya tanggal 1 bulan 3 ya. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah sebelum masuk ke order adalah master datanya harus betul-betul ready, harus betul-betul sudah siap ya, tidak boleh ada masalah. Karena kalau sudah masuk ke order di sini berarti apapun yang ada di material master itu akan terambil semua informasinya ke sini. Dan bayangkan kalau master datanya tidak lengkap ya, atau routingnya ada kesalahan, maka nanti akan fatal, salah dalam perhitungan costing, salah dalam produksi, dan semuanya akan berefek ya. Sehingga ini harus betul-betul diperhatikan masternya. Jadi saya ulangi, di master data itu ada yang namanya routing ya, di sini ada routing, kemudian ada bomnya masuk, dan production version. Apa itu production version? Production version itu adalah
manakala terjadi perbedaan antara routing dan bom ya. Jadi bisa jadi finish groupnya sama, misalnya bomnya berbeda. Nah itu dibuatkanlah satu production version ya. Bagaimana caranya? Tempo hari saya sudah membahas tentang production version di material master data PP. Untuk lebih menjelaskannya lagi, saya coba masuk ke production versionnya karena ini penting, wajib Anda harus pahami. /O Oke, masukkan materialnya. Ini tiketnya C223 untuk melihat production version ini ya, C223. Oke. Anda masukkan plan sama material, kemudian enter. Nah, oke, ini dia production versionnya. Kalau Anda klik yang ini, mana ya ini, coba ya kita klik. Nah, ini dia muncul kelengkapan dari master data PP ya. Di sini ada plan, ada material, production versionnya nomor ini. Nah, ini task listnya. Di sini kan task listnya sudah dimasukkan ya. Grupnya ini 33 sesuai kan. Ini grupnya adalah 33. Ini ya 50.033 gitu, 50.000 sekian 33. Oke. Kemudian bomnya alternatif 1, bom usage 1. Bomnya juga sudah dipasangkan. Oke. Maka ketika Anda ambil production version ininya ya, maka juga harus masuk ya, harus sama antara yang tadi C223 dengan yang di sini. Long tag ini, long tag adalah catatan aja, catatan untuk produksi tentang material ini, yang shift mengerjakan berapa orang, apa sebagaimana, apa aja lah catatan yang memang mendukung terhadap material atau order. Kemudian ini administration berarti kapan create ya, kapan change, ini di data ya, tanggal dan jamnya. Nah, oh sorry, ini ada error, maaf. Agak lambat ya, oke ya. Oke, seperti itu gambaran dari header material. Kita lihat lagi berikutnya. Ini cost, plan cost ya. Apa yang dimaksud dengan plan cost dan actual cost ya? Oke, kita lihatin. Nah, di sini tadi kan kita berbicara di sini bahwa ada cost yang dipasang atau yang ditempelkan. Kemudian setelah prosesnya berakhir konfirmasi, di sini kebetulan statusnya sudah DLV ini sudah terkirim. Kita bisa lihat di sini apa namanya cost-nya. Masuk ke GoTo, cost analysis. Nah, ini dia cost analysisnya. Jadi ini juga ranah dari Vico, tapi perlu kita ketahui bahwa di sini ada kolom. Ya, di sini ada menggambarkan, bukan ada kolom. Menggambarkan ada total actual cost dan target actual cost ya. Jadi saya perlu jelaskan di sini bahwa di order itu tadi kita sudah mengcapture dari BOM maupun dari costing, baik berupa itu standar ya, standar harga dan standar quantity begitu ya. Standar harga dan quantity. Sehingga setelah finish order itu akan terlihat berapa actual cost yang dipakai ya, berapa dari standar cost yang terjadi. Nah, jadi gini, kalau standarnya misalnya harusnya tercipta
1 juta, misalnya katakanlah ya totalnya gitu 1 juta dan aktualnya tidak sampai 1 juta, maka itu nanti akan menimbulkan namanya varian dan itu accounting akan menanyakan kenapa terjadi varian. Kalau dalam batas toleransi varian ya misalnya ada batasan 2%, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah sampai besar, itu akan menjadi pertanyaan ke tim accounting, kenapa terjadi seperti demikian. Ini di sini kebetulan ada cost-nya ya. Kalau Anda untuk melihat kuantitinya, ini ada tanda kotak dadu gini. Anda cari banyak di sini. Misalnya saya mau mengeluarkan kuantitinya ya. Aktual total kuantiti ya. Kuantiti ini yang kuantiti ini, yang kuantiti ini yang artinya yang kuantiti. Kalau tadi kan cost berarti harganya yang kayak gini, cost berarti amount-nya, kalau quantity berarti angka. Nah kayak gini ya, saya coba masukin total aktual quantity. Oke, terus aktual quantity, target quantity mana? Target quantity. Nah ini dia target quantity. Taruh sini ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini totalnya adalah 5. Targetnya ini tidak ada. Jangan target ya. Plan. Coba kita lagi cari lagi plan quantity. Nah, ini variabel. Target quantity total total. Fix target quantity. Nah, ini harus nyari satu persatu ya. Nanti kalau sudah terbuat modelnya, ini kan belum ada kuantitinya ya, barusan saya tambahkan. Ini apa namanya, varian. Sebagai varian layout dari report ini bisa Anda simpan. Jadi suatu kali tidak perlu lagi mencari-cari seperti ini. Sudah ada layoutnya. Total plan quantity. Aktual. Total. Coba. Ya ini dia plan quantity-nya ya. Udah ada di target salah kali ya, ini plan ya, plan quantity 5, kemudian aktualnya 5 sehingga tidak terjadi varian. Di sini 0. Nah coba, ini kan dari tampilan ini yang saya udah modifikasi, kita coba save ya, save layout. Nah ini layoutnya Anda bikin misalnya ACH, kemudian misalnya oke. Save, kita coba ya, save layout, save ya. Oke, layout save. Saya back dulu. Oke, saya coba panggil lagi, bisa nggak? Cost analisis. Nah ini kan tak masih standar gini ya. Saya pakai yang ACH yang ini. Nah gitu ya. Jadi dia udah ada perubahan. Oke, itu saja mengenai cost ya, yang ada cost di order. Selanjutnya definition in the production order.
Ya, ini sih mengulang-ulang ya, kita biar lebih mantap kita ulang-ulang lagi. What is being produced ya. Jadi apa yang akan dihasilkan, tentunya produk ya dan activity. What is it being produced, plan, order. Nah, ini kita tadi udah lihat satu persatu, nanti Anda bisa ulang-ulang lagi. Di sini ada plan, order date, basic order date, tadi kita udah ngeliatin ya. Tanggal-tanggalnya, deposit tanggal. Kemudian yang ini yang plan order quantity, kuantitinya, material, cost, order, aset. Oke, ini kita udah bahas di sistem SAP tadi ya. Oke, berikutnya adalah master data juga tadi kita udah omongin bahwa master data yang required di order itu urgent adalah material, BOM, work center, routing, dan PRT. Ini tidak mandatori, ini boleh tidak ada. Yang pokok ada ini aja ya, ada 4 ini. Adanya tadi sudah saya tunjukkan juga di master data. Oke, berikutnya adalah production order creation. Oke. Apa yang dimaksud dengan production order creation? Jadi ada beberapa cara untuk membuat production order ya. Ada beberapa cara untuk membuat production order. Pertama, oke, kita lihat sistem SAP-nya ya. Pertama dengan menggunakan T-code MD04 ya. Oke, kita coba tes N MD04. Oke, MD04 sudah berulang-ulang di demand management, saya pemahaman tentang T-code ini. Kita akan gabungkan dengan order, oke. Nah, ini MD04, enter. Nah, ada seperti ini ya. Oke, dari MD04 untuk membuat order creation, nah Anda tinggal cari yang namanya PLD ORD seperti ini ya. Ini ada PLD ORD, kemudian Anda klik 2 kali. Nah, di sini Anda pilih production order, convert plan order to production order. Oke, nah seperti itu. Oke, nah seperti inilah cara membuat production order, yaitu dari MD04. Anda save seperti ini, Anda save udah. Oke, kalau ini di refresh, dia akan menjadi nomor order ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, Anda bisa juga melakukannya dengan manual ya. Apa itu manual? Dengan T-code CO01. Anda masukkan materialnya, kemudian plan dan order type. Dan order type-nya kita lihat dari MD04. Ini yang udah jadi ya. Order type-nya adalah ZP11 ya. Oke, saya keluarin. ZP, oke di sini ZP11 sudah, kemudian enter. Lalu Anda masukkan quantity yang akan dibuat. Misalnya saya mau membuat 1000. Nah, ini satuannya sudah tergenerate dari material master, 1000 pieces. Oke. Saya masukkan tanggalnya misalnya hari ini, kemudian enter. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian Anda tinggal save. Oke, jadi ya. Itu cara yang kedua. Lalu kita masuk lagi, saya tutup kembali. Kita masuk ke MD04 lagi. Ada cara yang
membuat order dengan cara yang massal. Massal itu berarti yang mass ya, yang secara keseluruhan. Kalau kita lihat di sini, material ini yang belum jadi order, ini kan 1 ya, 1, 2, 3. Oh ini udah 2 ya. 1 PLDORD, PLDORD ada 2 ya. Oke, kita buka T-code-nya adalah /O CHO CO HV. Oke, kemudian Anda masukkan materialnya. Saya copy di sini materialnya. Oke, kemudian production plan-nya. Plan-nya adalah 1101. Oke, kemudian yang lain-lainnya diabaikan ya. Coba kita enter dulu. Execute. Nah, inilah order-order yang sudah ada. Coba kita lihat ya. 520, 523, 597, 595. Ada 4 ya. Ada 4, 5, 597, 1, 598, 597, 598. Oke. Plan order 597, 598. Berikutnya 597, 598. Jadi yang belum tinggal 2 ya. Yang 2-nya sudah di generate. Yang belum ini nih. Plan order yang 3863, yang 3862 kita cek ya. Oke, kita masukin, ini saya pilih semua. Kemudian mass processing. Kemudian execute. Ini berarti create ya, bentar. Functionnya adalah confirmation convert plan order, convert plan order. Oke, ini always, kemudian kita adopt mass processing order, mass, kemudian oke, ini udah jadi ya. Sorry bentar. Oke, kita lihat sekarang berarti ada 4 ya. Ada 4, CRTD 597, 598. Yang baru 597, 598. 597, 598. Coba. Oh, sorry, belum berubah ya. Bentar. Go to setting, mass processing. Oh, udah jadi. Ini tidak nampak ya.
Oke, itu caranya. Nanti saya tes ulang nih, ada konfigurasi yang berubah. Untuk yang mass processing ya, nanti keburu lama. Kita lihat lagi yang berikutnya adalah efek ya, efek of creation daripada production ya. Apa itu efeknya? Baiknya nanti kita ini karena udah waktunya udah hampir 1 jam ya. Nanti saya akan ulang lagi dari mulai COHPI ya, COHPI tadi. Saya cek dulu konfigurasinya, nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kesalahan.